Rogo Sukmo saya ada zodiak Cancer yang ada di Purbolinggo. Seorang wanita berumur 41 tahun yang terkena guna-guna oleh karyawannya sendiri yang baru bekerja 3 bulan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris-maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doa? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 8 hari yang lalu. 8. Di sini ada zodiak Cancer yang ada di Purbolinggo. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer di Purbolinggo. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 41 tahun yang terkena guna-guna oleh karyawannya sendiri yang baru bekerja 3 bulan. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita ya, Cancer 41 tahun yang terkena guna-guna dari karyawannya sendiri. Ya. Ini salah satu subscriber kita ya. Kurang lebih masuk di Pintu Misteri itu 9 bulan terakhir ya. Dan dia selalu like, komen, dan share itu kurang lebih 7 bulan terakhir. Ya. Banyak permasalahan-permasalahan yang ada di tempat usahanya. Ya. Tapi sebelum saya Rogo Sukmo, saya lihat background-backgroundnya dulu. Ya, Cancer. Ternyata Cancer ini mempunyai usaha garmen, ya, mempunyai anak karyawan 22 orang lebih. Banyaknya. Ya. Dan tapi saat ini si Cancer seperti orang linglung. Dan ada salah satu karyawan yang baru
diangkatnya naik jabatan sebagai manajer area yang baru kerja 3 bulan terakhir. Ya, dan ternyata yang saya lihat di sini Cancer terkena guna-guna. Ya. Jadi si Cancer ini terkena guna-guna oleh karyawannya sendiri. Ya. Sehingga karyawannya ini banyak memecat karyawan-karyawan yang benar untuk dia menguasai tempat itu. Nah, untuk bisa leluasa berbuat tidak baik, Ya. Diki. Karena awalnya si Cancer ini sangat keras sekali dengan si karyawannya ini. Keras bukan berarti menjajah, tidak. Karena memberi pelajaran, mendidik, Betul, ya. betul. Dan supaya mengikuti SOP dan peraturan yang ada di tempat itu. Betul sekali. Tetapi si karyawan ini malah datang ke pamannya yang bisa dibilang orang pintar katanya, ya, untuk meluluhkan bosnya ini yang rese Katanya. Kurang aja deh karyawan. Jadi datanglah ke pamannya, ini bos saya rese sekali. Bos saya rese sekali. Saya selalu diperintah sana sini, pekerjaan saya selalu salah aja. Minta tolong paman, minta air atau apa untuk mengeluluhkan bos ini supaya bos ini, si Cancer ini bisa lulut apa yang dikatakan dia. Nah, lagi. Ya, betul lah. Dikasih beberapa media, dan media itu masuk di tubuh si Cancer. Ya, awalnya dia sering, jahitan kamu salah, ini harus seperti ini. Jadi dia rungsing sendiri. Ya, dia coba, Bu, bisa nggak saya izin di hari Minggu untuk ada acara keluarga. Dia pengen ngetes guna-guna itu masuk apa tidak. Masuk atau belum, Oh iya, boleh silakan. Padahal hari Minggu, Sabtu Minggu tidak boleh izin. Oh iya, mau berapa hari? 1 hari aja, Bu. Diizinkan. Setelah itu dia datang lagi, masih makanan segala macam makan. Waspada ya. Terus mengadu domba, karyawan sama Bu. Karyawan itu nggak benar, Bu, ini. Wah, marah si Cancer, membabi buta. Dan akhirnya, Bu, bisa nggak, Bu, kalau misalnya saya mengajukan dana pinjaman? Oh, bisa. Tapi yang lainnya tidak bisa. Wah, kena ini kata dia. Berhasil. Ya, 2 bulan dia memanfaatkan si Cancer. Sampai saat ini si Cancer naik jabatan menjadi manajer area yang tidak bekerja, hanya mengeliling mengontrol. Si ini apa karyawannya? Betul. Ya. Dan sampai saat ini bagian akuntingnya pun ya diadu dombanya, sehingga Bu saya aja ambil akunting, nggak bagus akunting. Kenapa? Ya Bu, dia melecehkan uang Bu. Oh ya udah, kalau gitu saya pecat deh hari. Ya, jadi dari doa mereka lah, doa orang-orang dipecat dari mulutnya sendiri, itu yang membuat alam semesta mengutus saya untuk datang ke sana. Iya, orang-orang terzulim itulah doanya terkabul. Ya, sampai saat ini pun dia mau minta apa pasti diturutin oleh si Cancer. Ya, linglung, tegasnya sudah tidak ada lagi. Ya, percaya 100% kepada si karyawannya ini. Sempat karyawan-karyawan yang lain bilang, Ibu hati-hati, Bu. Aduh, jangan kayak gitulah, saya tahu kok mana orang baik, mana orang benar. Gitu ya. Udah kebaliknya. Udah kena. Itu udah kena guna-gunanya. Ya, udah kena guna-guna, akhirnya dia linglung. Jadi bawaannya si Cancer ini, apalagi ya yang akan saya berikan kepada si karyawan saya ini, tanda terima kasih saya, padahal dia tidak bekerja. Ya, jadi linglung, dibuat linglung. Ya, sempat dia ingin minta buatin rumah di kampungnya. Bahan-bahan sudah diberikan. Saya akan mengabdi dengan ibu seumur hidup. Ya. Dan dari situlah sudah mulai banyak kejanggalan dalam hidupnya. Ya, akhirnya saya rogoh Sukmo Cancer Purwolinggo yang mempunyai usaha garmen yang saat ini dipengaruhi oleh ilmu sihir dari karyawannya. Ya, pada saat itu dia sedang bermimpi yang mana lagi berjalan seperti outing, you know? Liburan, liburan bersama. Ya. Dari teman-teman, dari karyawan-karyawannya, dia menuntun si Cancer. Si Cancer megang apa? Belatik.
karyawannya. Ya, iya cancer. karyawan megang belatik di belakangnya itu. Bu, hati-hati. Dia mau bunuh ibu. Tidak, nggak mungkin, dia baik kok. Dia nggak mau bunuh, tapi benar. Bak. Jadi tubuh dari si cancer itu ketusuk. napas pada saat mimpi. Oke. Dari situ saya kakukan badannya dalam mimpi itu, dan saya bilang sama cancer, inilah orang yang kau anggap baik. Dia mempunyai rencana ingin menusukmu dari belakang. Dalam arti ada niat buruk untuk dirimu dan usahamu. Wah, saya tidak menyangka Ki Macan. Dia baik sekali dengan saya. Kenapa dia melakukan itu? Mungkin dia hilap, Ki Macan. Ya, dari situlah saya ketuk bagian keningnya 3 kali, tek, keluarlah sosok jin guna-guna itu. Iya, ini jin guna-guna, jin apa ya, yang merusak rumah tangga biasanya. Oh, biasanya gitu. Ya, dia keluar dan dia bilang, saya diutus oleh orang sebelah sana untuk mengguna-guna wanita ini. Iya, saya bilang, kau kembali, ya, kau kembali dan kau masuk di anak itu untuk mengatakan semua kejujurannya semua besok. Baik. Ya. Dan akhirnya saya bilang dengan si cancer, mulai besok pagi kau akan mengetahui semuanya apa yang telah dilakukan oleh si karyawanmu ini. Oh iya, Ki Macan. Ya, terbangun. Operasional jam 8. Ya, seperti biasa bertemu anak karyawan pada masuk absen. Ya, dia lari dari jauh. Lagi rame-rame kan, belum operasional. Bu, saya minta maaf, Bu. Saya sudah mengguna-gunakan ibu dengan ini. Supaya ibu lulu dengan saya. Setiap apa yang saya minta pasti akan dikasih. Semua karyawan-karyawan yang kemarin yang saya pecat, yang ibu pecat itu atas suruhan saya. Saya mengadu domba semuanya. Dibukanya di tempat orang banyak. Dan si cancer bilang, oh iya, saya sudah tahu semuanya. Dan motormu dan perhiasanmu yang kau pakai saat ini, saya ambil sebagai uang jaminan yang sudah keluar padamu. Dan sekarang keluarlah, jangan kerja di sini lagi. Dan akhirnya setelah dia keluar, pak, nggak jauh dari pabrik itu, pak, diserempet motor karyawan diserempet motor. Tidak ada satupun yang menolongnya. Jahat. Ya, karena tidak berbunyi, tapi kelopak gitu, tidak ada berbunyi, tidak ada heboh, nggak ada yang heboh. Dan si mobil nyerempet pun tidak merasa nyerempet. Dan terus, dan dia masuk di got. Dan si cancer merasa bersalah, ditelepon satu persatu. Apa kalian sudah bekerja saat ini? Belum, Bu. Masih di rumah. Kenapa, Bu? Maafkan saya ya, masuk sekarang. Maaf kalau saya kemarin memecat percaya. Masuk semuanya. Kalau tidak salah ada orang 8. Ada 8. Masuk semuanya, dikasih tahu hasilnya seperti apa, dan kamu diterima, dan akhirnya mereka diceritakan oleh karyawan-karyawan yang lainnya apabila si manajer itu telah menggunakan ilmu hitam untuk mengguna-guna si ibu cancer. Ya, itu tadi. Ya, jadi pelajaran yang kita dapat dari zodiak Cancer. Ya, apabila kalian melakukan hal yang seperti karyawan ibu si Cancer, siap-siap, waktu akan menjawabnya. Karma, ya, siap-siap. Tapi apabila kalian posisi di ibu Cancer, ya, jangan khawatir. Tanam saja kebaikan. Alam semesta akan mengirim orang untuk melunturkan yang namanya guna-guna. Ingat, guna-guna paling kuat, sekuat-kuatnya itu 40 hari. Setelah 40 hari harus di-retouch atau di-cas ulang untuk menguatkan itu. Diasah lagi oleh mbah dukunnya, biar enggak. 40 hari itu paling kuat. Ya. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya 40 hari. Paling batar 20-21 hari. Gitu ya, Ki ya. Ya. Jadi tolonglah untuk yang owner ya, apabila kalian berlebih di luar akal sehat, ya, istighfar. Ya, karena jin gampang sekali merasukin orang-orang yang di titik terendahnya manusia. Seperti apa? Banyak pikiran, melamun, sedih, bengong. Itu sering gampang sekali untuk dirasuki.
dirasukin dengan guna-guna. Ingat ya, guna-guna, santet, pelet, telu itu berbeda. Ya, berbeda. Ya, guna-guna ini lebih ke mempengaruhi pikiran. Makanya kenapa parfum Sanjagat saya selalu saya gunakan itu untuk menetralisir pikiran. Jadi apabila pikiran-pikiran kalian dipengaruhi sehingga hati kalian mengikuti ke hal yang negatif, ya, parfum Sanjagat itulah mampu menetralisirnya. Jadi hati-hati untuk saudara-saudara di luar sana, ya. Kejahatan itu tidak hanya dari orang-orang di luar, tapi orang-orang terdekat pun mempunyai maksud tertentu. Jadi apabila dia ataupun siapapun yang pernah menjahatimu, memfitnahmu, membohongimu, mengecewakanmu, dia datang kembali dengan versi yang jauh lebih baik karakternya. Hati-hati, waspada ya, karena ular kalau sudah berganti kulit dia akan lebih besar dan lebih berbisa. Ngoten ya Kiyo. Nah, ini tadi. Ini sebuah cerita Rogo Sukmo, ini cerita fakta loh ya, Rek ya. Jadi ya memang terjadi seperti yang diceritakan oleh Kimacan, dan mungkin banyak sekali hal-hal yang dialami oleh owner-owner yang dikirimi sihir-sihir oleh karyawannya supaya nurut, supaya belas kasih berlebihan, seperti itu ya Ki ya. Ini waktu diwaspadai. Makanya kenapa Kimacan membuat media-media ini itu kan ada banyak. Kalau untuk tempat usaha itu bisa cermin akalapat yang kalian tempel. Nah, ini pun juga bisa membantu menangkal energi-energi sihir kiriman. Dan kalau ada orang yang berniat tidak baik, mungkin karyawan kalian masuk ke tempat usaha kalian karena sudah ada cermin akalapati, itu karyawan kalian pasti tidak akan betah berada di sana. Gemerusuh, kemudian nggak tenang, seperti itu ya, Rek ya. Lah kalau untuk parfum Sang Jagat sendiri, nah ini Mas Jawir pun juga selalu pakai untuk parfum Sang Jagat, karena Mas Jawir pakai gelang tricakranya. Ini bagus untuk membantu menetralisir energi-energi negatif. Kalau yang warna biru ini untuk pikiran, supaya pikiran selalu positif ya, Rek ya. Waspada semua nih, ini untuk para pemilik usaha ya. Sebagai karyawan itu ya bekerja yang benar-benar aja, yang jujur-jujur aja ya Ki ya, beri kualitas yang terbaik, jangan malah ke tempat yang dukun negatif. Ya, seperti apa sih Kimacan? Kimacan suka bilang dukun negatif, ya. Dukun negatif itu dukun yang melayani jasa, ya, pelet, santet, telu, guna-guna, ya, ikat sukma, ya, mengembalikan mengembalikan suami dari cengkraman pelakor. Nah, kok bisa, kan itu hak mereka Kimacan. Istrinya mengguna-guna suaminya untuk balik lagi ke istri sahnya, ibaratnya. Itu sebenarnya sudah takdir yang Tuhan berikan untuk memisahkan mereka, memisahkan si istrinya ini, ya, dengan suaminya yang suka selingkuh. Tapi si istrinya ini membelah diri atau memaksakan kehendak untuk suaminya diambil lagi. Itu jatuhnya dukun negatif. Ya. Lalu ikat sukma, terus apa lagi? Mengajarkan pesugihan. Nah, ya, itu biasanya, ya. Pelaris, pengasih, penunduk, ya, itu dia. Pasang susuk, itu namanya dukun-dukun negatif, ya. Kalau dukun negatif seperti itu, nggak terima maju. Buat tunggu, nah ya, terserah kalian mau buat koalisi apa, ya, terserah. Yang penting kan kalian yang negatif nggak terima dengan nasihatnya Kimacan sama Mas Jawir, maju. Mas Jawir tunggu di depan gerbang ya. Lanjut Kimacan. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut untuk Sio beruntung dan paling hoki di akhir bulan September 2024. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk Sio yang paling beruntung dan paling hoki di akhir bulan September di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras.
Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ojo lemes-lemesan. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan September di tahun 2024. Kita akan lihat ada berapa sio yang paling beruntung dan paling hoki di akhir bulan September. Wow. Hati. Ya. Dari kartu Oracle ini saya lihat angka 5. Jadi saya pastikan ada 5 sio ya yang paling hoki dan banjir rezeki. Kita lihat sio siapa saja. Ada 5 sio kira ya, gambare hati ini macam melihatnya ya. 5 sio paling beruntung, banjir rezeki, paling hoki. Ya, sio naga. Naga. Ya, kita lihat bagaimana keberuntungan dan paling hokinya sio naga ini di akhir bulan September. Naga kira. Wow. Dewi kesuburan. Ya, apapun yang kalian lakukan di akhir bulan September, apapun yang kalian lakukan di bulan September ini, ya akan membuahkan hasil di akhir bulan September. Jadi apabila sio naga masih belum mendapatkan hasil di pertengahan bulan September, jangan khawatir, ya. Terus berusaha, bekerja dan berdoa, karena di akhir September sio naga akan mendapatkan hasil di luar dari akal sehat. Alhamdulillah, tapi tetap berjuang ya, Ki. Nah, akhirnya mendapatkan hasil. Alhamdulillah, puji Tuhan. Astung kare. Wow. Sio macan. Macan. Kita lihat sio macan keberuntungan dan hokinya di akhir September. Ya, pusaran. Ya, artinya sio macan akan dikelilingin orang-orang baru atau circle baru untuk kalian saling sharing, dan akhirnya kalian bisa dituntun oleh orang-orang tersebut untuk ke jalur yang jauh lebih sukses. Jangan pernah kalian tidak mendengarkan kata-kata orang yang sukses di luar sana. Betul. Ya, sudah terbukti mereka sukses dengan caranya mereka. Betul. Itu tadi saya bilang, jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang pengangguran. Dia gaulin banyak-banyak. Banyakin berteman dengan orang sukses. Kenapa? Biar kalian ketularan energinya. Betul. Tanya bagaimana caranya, ya. Jangan pakai jurus Allah. Gak akan pernah maju. Betul. Karena di sini yang saya lihat sio macan ya akan dikelilingin orang-orang baru dengan circle baru yang mana mereka akan terbawa sukses juga. Dari mana? Dari segi aura, ya. Dari segi aura, dari segi pemikiran dan dari segi strategi. Ya, jangan pernah meremehkan dengan orang-orang yang baru. Ya, kalian harus bisa menilai orang baru ini produktif apa pasif. Betul. Ya, kalian harus menilai. Ya, dan juga orang-orang baru ini sudah ada buktinya. Ya. Usahanya sukses. Jadi kalian harus sekali-sekali mendengar. Oh iya ya. Bijaksana. Oh iya ya. Ya. Kalian akan resapin. Kalau misalnya cocok dengan kalian, ya ambil, pikir, cerna. Ya. Jangan jadi macan di kandang kelinci. Jadilah macan di kandang macan. Ya, apabila kalian jadi macan di kandang kelinci, kalian akan dijauhi. Ya, terus berjuang sio macan, ya. Sio macan terus berjuang karena hokimu akan mulai di akhir September. Tapi harus dengerin kata-kata orang yang mau menasihatin kalian, ya. Karena di sini kuncinya adalah kalian akan dituntun sama seseorang yang sudah sukses untuk membantu kalian mencapai titik keberuntungan, keberhasilan. Jangan pernah malu untuk sharing. Betul. Ya, sharing saja. Sharing, oh iya seperti ini, seperti ini gitu ya. Ya, sio yang ketiga, sio tikus. Kita lihat keberuntungan sio tikus. Kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Kerja keras. Ya, jangan pernah menyerah.
Kalau misalnya itu menurutmu benar dan langkahmu benar, tekunin apapun itu. Ya, tekunin semuanya. Ya, berjuang sekarang dan nikmatin hasil di kemudian hari. Gitu ya Ki yo. Berjuang keraslah, berdoalah, karena yang bisa merubah takdir kalian ya perjuangan keras dan doa. Ngaten ya Ki yo. Ya. Nah, Shio banteng. banteng, Kita lihat shio banteng. banteng guys. Fokusmu akan membuahkan hasil. Ya, Alhamdulillah. karena yang saya lihat di sini, daganganmu di akhir bulan September akan maju pesat. Ingat ya, apabila kalian mau bekerja di suatu tempat, freelance ataupun kalian mempunyai usaha, satu modal, jujur. Jujur ora. Berdagang itu harus jujur. Ya, jangan curang-curangan. Kalau kalian curang-curangan, kalian akan dicurangin oleh orang lain di luar sana, Betul. pembeli dan karyawan. Betul itu. Ya, harus jujur. Ya, karena di sini kejujuranmu yang akan dites. Semakin kamu jujur dengan apapun, semakin rezeki-rezeki itu akan datang dan keberuntungan mendekatimu. Betul sekali ya Ki yo. Jujur apapun itu, jujur dalam menjual, jujur timbangan, jujur dalam segala hal dalam usaha, tidak hanya pengusaha ya Ki yo. Iya. Semuanya ayo rek kita menjadi pribadi yang lebih jujur-jujur itu enak ya. Tuhan melihat semua kegiatan kita. Kalau Betul. kalian ingin sukses tapi kalian tidak jujur, sukses kalian tidak akan berkah. Iya. Sukses karena alam semesta mempunyai caranya sendiri untuk menarik rezeki yang kalian dapatkan dari yang tidak jujur. Iya. Ya. Nah, Satu lagi ya, nggih. Nggih, terakhir yang kelima. shio kambing. Kambing. Kita lihat keberuntungan dari shio kambing. Kambing. Wow, ilmu sihir. Oh, Mbak Dukun Ya, tadi. ilmu sihir ini. Ya, yang saya lihat ilmu sihir. Apapun barang ataupun tabungan ataupun segala sesuatu hartamu yang kalian perjuangkan kemarin, kalian lepas, kalian gadai, kalian jual, Ikhlas. ya ikhlaskan. Jangan pernah dikenang, jangan pernah menjadi cerita sejarah. Karena apabila kalian ikhlas dengan apapun yang kalian Sudah korbankan di luar sana untuk usahamu atau untuk keluargamu, ya Tuhan akan memberikan dan mengembalikan 2-3 kali lipat di akhir bulan September. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah gitu ya Ki yo. Jangan pernah, saya dulu orang kaya loh, mobil saya 6 loh, Nah. tabungan saya itu 4 miliar dulu. Orang tidak perlu tahu itu, orang tidak pengen tahu. Nggak pengen tahu dan Yang orang yang tahu sekarang, yang kamu sekarang. Betul. Ya, jadi itulah maksud saya untuk mengikhlaskan semua. Orang tidak pernah ingin tahu masa lalumu seperti apa. betul sekali. Ya, tapi kalau kalian ikhlas, kalian mulai menjalani hidup dengan tulus, ya, Tuhan akan memberikan dan mengembalikan itu semuanya. Betul sekali, karena kuncinya adalah Tuhan yang bisa membolak-balikkan segalanya. Tapi kuncinya itu tadi, kalian harus ikhlas. Kalian dulunya mau kaya setinggi langit ataupun apa, tapi kalau sekarang kalian sedang di titik terendah, ngapain kalian mau pamer-pamer? Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Tapi yang sekarang titik terendah, inget toh, orang kaya bisa miskin, yang miskin bisa kaya. Ya. Yo. Dan jangan berharap di saat di titik terendah kalian sok-sokan dulu pernah begini, pernah begitu, berharap apa? Berharap orang yang kalian ceritain hormat pada kalian. Tidak seperti itu konsepnya. Ya, tidak. Ya, Orang tidak melihat masa lalumu. betul sekali. Ya Ki, ya mungkin dari sinilah kalian diajari oleh Tuhan untuk bisa menghargai dan jangan nopo gila hormat. Ya, Jangan. betul. Ya Ki, ya. Betul. Terima kasih banyak nih Ki Sami-sami. Macan. Waduh, ini ada 5 shio yang dilihat sama Ki Macan yang akan mendapatkan paling hoki rezeki keberuntungan. Kalau sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan nih Ki? Kita lihat karakter positif. Iya, ada 3 karakter. Yang pertama tegas, Tegas, yang kedua bertanggung jawab, bertanggung jawab. dan yang ketiga mandiri. 3 karakter itu mengelilingi 5 shio saat ini. Jadi apabila kalian shio-nya ada di sini tapi karakter itu tidak ada, ciptakan. Masih ada waktu di akhir bulan September. Ngoten Ki, ayo manfaatkan dengan baik. Nah, makanya tegaso, bertanggung jawablah selalu apapun itu. Apabila kalian diberikan tanggung jawab oleh atasan kalian, Ya. orang tua kalian atau orang di sekeliling kalian, kalian harus bertanggung jawab Ya, ya Ki yo. betul. Dan juga mandiri.
Nah, ojo menye-menye kowe ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Waduh, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir ini menginformasikan dan men-spill untuk media-medianya Ki Macan. Karena tadi Ki Macan sudah men-spill untuk parfum Sang Jagat. Nah, parfum Sang Jagat ini ya Rek ya, yang biasa dipakai ini banyak, ini media pertamanya Ki Macan yang Ki Macan publishkan gitu ya, dan sudah terjual lebih dari 9.000 botol. Banyak kakak-kakak yang sudah mendapatkan manfaatnya. Ingat, apa yang kalian dapatkan, kebaikan yang kalian dapatkan, itu semua karena doa-doa dan ibadah kalian. Ya Ki ya, ingat selalu ya, medianya Ki Macan ini hanya membantu untuk menuntun. Ya, kalau kalian nggak mau dituntun sama medianya Ki Macan, ya ditinggal. Yang sudah repeat order pasti paham bagaimana Mas Jawir menjelaskan ya Ki ya. Dan alhamdulillah bisa bermanfaat ya parfum Sang Jagat. Tidak hanya untuk parfum Sang Jagat, untuk membentengi diri sendiri ya Ki ya. Ini kakak-kakak semua penonton pun Mas Jawir ya, silahkan mencoba tasbih sukma. Nah, tasbih sukma ini sangat bagus. Di samping untuk hajat yang kalian inginkan, tasbih sukma ini bisa menemani kalian di dalam setiap ibadah. Kalau yang muslim ini bisa buat untuk zikir, untuk rosario pun juga demikian ya Ki ya. Dan untuk yang media yang lainnya japa mala untuk umat hidup pun juga bisa digunakan untuk mantra gayatrian ya. Ingat selalu jika menggunakan tasbih sukma, ritualnya kalian harus dengan mata terpejam ya. Dan untuk perempuan jangan sampai pada masa haid kalian melakukan ritual dengan tasbih sukma. Tidak boleh ya. Dan apabila kalian buang air besar, tasbih sukmanya dilepas. Kalau hanya sekedar masuk kamar mandi itu tidak ada masalah, tapi saat buang air besar jangan dipakai ya Ki ya. Nah, kalau kalian bingung ya Rek ya, pada saat pertama kalau kalian mau menggunakan untuk ritual doa sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing, ini tasbih sukma ini kan ada minyak gaharunya. Minyak gaharu digunakan sebagai pembuka gerbang. Ya, ada juritnya sendiri di minyak gaharu. Kemudian di tasbih sukmanya ini pun juga ada juritnya yang dipilih oleh Ki Macan untuk membantu mengangkat jiwa sukma kalian pada saat kalian melakukan ritual doa. Ya Ki ya. Pertama dioleskan dulu tasbih sukmanya, digenggam baik-baik, dioles-oles-oles. Setelah itu baru silahkan digunakan untuk ritual doa. Kalau yang muslim mungkin dengan zikir terlebih dahulu, namun di saat kalian memanjatkan doa silahkan dalam posisi mata terpejam. Jika nanti kalian mendapatkan sebuah atau sesuatu reaksi yang di luar akal sehat, tiba-tiba ada bayangan putih, tiba-tiba badan gemetar, terus kemudian kalian fokuskan dalam doa-doa kalian, karena kemungkinan besar gerbang sudah terbuka. Jurit yang berada di tasbih sukma sudah mulai mengangkat untuk membantu agar doa-doa kalian bisa cepat larinya ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya seperti itu ya Ki ya. Silakan kalau kalian tertarik untuk tasbih sukma medianya Ki Macan ya, kalian harus lolos seleksi admin 1 dan juga admin 2 ya. Ingat, jika menghubungi adminnya Pintu Misteri jangan sampai ada energi kesombongan, jangan sampai kalian tidak menghargai, kemudian harus sabar. Ya, kalau kalian tidak mencerminkan energi positif, tidak akan dibantu sama admin. Nah, untuk media-media yang lainnya, silakan bisa dilihat nih Rek. Nah, cuplikan beberapa video-videonya media-medianya Ki Macan. Ada nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Kalau di toko online itu ada di Shopee dan di TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Gitu, kalau sudah wajib dan harus, kita sebagai warga negara Indonesia untuk mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, pokoknya NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ini sebelumnya Mas Jai mau menginformasikan, mohon maaf kelupaan. Nah, Ki Macan ya akan membuat berbagai video-video terbaru, namun tidak di konten YouTube, ada di konten Facebook.
Nah, untuk kakak-kakak semuanya, subscribernya Pintu Misteri ya, silahkan berkunjung ke Facebook Ki Macan ya, ikuti karena nanti Ki Macan akan membuat konten-konten video-video yang lainnya selain konten zodiak, selain konten umum ya Ki ya, akan ada tambahan di channel Facebook ya, cariin ya namanya Ki Macan ya. Nah, di sini ya Rek ya, seperti ini. Kemudian silahkan diikuti, jangan sampai ketinggalan informasi-informasi yang akan diberikan Ki Macan di Facebook. Ngoten nggih? Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesuksesan adalah buah hasil dari kerja keras dan ketekunan. Nah, kesuksesan buah hasil dari kerja keras ketekunan. Orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Terima kasih banyak Niki. Saya Mas Cahyo dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.